sebuah pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki banyak potensi di bagian pariwisatanya. Pulau Lombok sendiri dikelilingi oleh pantai dan juga terdapat gunung serta air terjun yang memukau dan menghiasinya. Sehingga banyak sekali nih turis lokal maupun mancanegara yang memilih Pulau Lombok sebagai destinasi untuk sekedar berlibur ataupun belajar tentang kebudayaan di Pulau Lombok. Di bagian selatan Pulau Lombok, ada kawasan ekonomi khusus Mandalika yang ditetapkan menjadi destinasi wisata super prioritas loh. Karena pesona keindahan pantainya, area dengan luas sebesar 1035,67 hektar dan menghadap Samudra Hindia, Kek Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat bahkan Indonesia hingga ke pelosok dunia. Di kawasan ekonomi khusus Mandalika ada objek yang paling menarik bagi para investor saat ini dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia, yaitu sirkuit internasional Motor Grand Prix atau MotoGP. Sirkuit ini nantinya akan menjadi salah satu sirkuit kejuaraan internasional MotoGP di dunia dan diprediksi akan mulai digunakan pada tahun 2022. Namun, tahukah kalian? Data-data geologis menunjukkan bahwa wilayah pantai selatan Lombok termasuk wilayah rawan tsunami karena berada di lempeng tektonik yang setiap tahunnya tertekan dan bergeser oleh lempeng Indo-Australia. Bahkan bila lempeng Lombok ini tidak dapat menahan tekanan, akan menyebabkan gempa megatrust dengan kekuatan minimal 9 magnitudo dan maksimal 9,5 magnitudo. Dengan kekuatan ini, potensi tsunami bisa mencapai ketinggian 20 meter. Kalau sewaktu-waktu bisa terjadi gempa dan tsunami di wilayah selatan Lombok, bagaimana solusinya ya jika terjadi pada saat ada kerumunan massa? Kami menawarkan sebuah solusi visioner, pilar pemecah ombak tsunami di kawasan sirkuit MotoGP Mandalika. Pilar-pilar pemecah ombak ini akan terpasang di sepanjang garis pantai Kek Mandalika dengan jarak 100-200 meter dari bibir pantai atau mengikuti kontur dasar laut. Pilar-pilar ini bertujuan memecah kekuatan ombak tsunami sehingga energi dan kecepatan ombak tsunami menjadi lebih kecil ketika mencapai daratan atau pesisir pantai. Pilar-pilar ini berbahan dasar baja yang tahan air laut, berbentuk persegi dengan ukuran 1 x 1 meter persegi. Ketinggian pilar ini direncanakan mencapai 10-15 meter di atas permukaan laut. Senada dengan pesona kawasan pantai Kek Mandalika, agar tidak mengganggu pemandangan wisatawan, maka pilar-pilar pemecah ombak tsunami ini akan dibangun dengan konsep timbul tenggelam. Maksudnya, sebagian badan pilar tertanam dalam permukaan dasar laut sehingga puncak pilar tidak terlihat di permukaan laut. Sekitar 5-10 meter pilar akan tertanam dalam tabung dengan sistem hidrolik di dalam tanah. Tabung-tabung bersistem hidrolik pembungkus tiang tersebut terhubung secara serial di beberapa pusat pengontrol daya hidrolik di daratan. Dengan perintah dari pusat kontrol yang mengaktifkan sistem hidrolik, maka pilar-pilar tersebut dapat timbul ketika tsunami dan tenggelam saat setelah tsunami. Bagaimana pilar-pilar ini bekerja? Ketika terjadi gempa bumi dan perangkat sensor tsunami BMKG yang sudah terpasang di lautan mendeteksi potensi tsunami, maka data sensor secara otomatis terkirim ke pusat kontrol pilar. Maka secara otomatis pusat kontrol mengaktifkan daya hidrolik yang mendorong pilar-pilar untuk naik ke permukaan dengan kecepatan yang paling optimal. Pilar-pilar tersebut akan berdiri dalam formasi zigzag sehingga ombak tsunami dapat terpecah karena mengalami 2 kali benturan. Dengan formasi zigzag, gelombang tsunami akan terbelah atau terbagi sehingga kekuatan dan kecepatan gelombang menjadi berkurang sehingga jangkauan dan daya rusak gelombang dapat diminimalisir serta peluang evakuasi manusia di sekitar pantai menjadi lebih besar. Kapasitas tribun penonton sirkuit MotoGP pada semua sisi dapat mencapai puluhan ribu orang.
Bagaimana ya mengevakuasi ribuan penonton tersebut dalam waktu singkat ke tempat yang aman jika terjadi tsunami? Melengkapi dan mendukung peran pilar-pilar pemecah ombak, tribun penonton MotoGP Mandalika juga dilengkapi dengan sejumlah tribun atau shelter khusus evakuasi yang dibangun lebih tinggi dengan kontraksi tahan hempasan ombak tsunami. Tribun umum dan tribun evakuasi dihubungkan oleh eskalator mendatar yang berperan mempercepat pergerakan penonton dari tribun umum menuju tribun evakuasi. Kolaborasi pilar pemecah ombak tsunami dan tribun evakuasi bereskalator dapat menjadi solusi efektif untuk mengantisipasi dampak gempa bumi dan tsunami di Kek Mandalika, terutama di area sirkuit MotoGP Mandalika. Pengembangan pesona Kek Mandalika dan kemeriahan MotoGP Mandalika Lombok harus disertai dengan sistem keselamatan wisatawan dan penonton yang memadai. Ya, pilar pemecah ombak tsunami dan tribun evakuasi bereskalator adalah salah satu solusi utamanya. Jadi, sudah siap menyaksikan MotoGP?